Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membagikan hasil diskusi kelompok kami mengenai metode-metode di dalam menghitung penjadwalan prosesor dengan dosen pengampu Bapak Ibnu Sani Wijaya, Eskom, MSI. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nabila Aulia Putri dengan NIM 80202400051. Adapun anggota kelompok saya, Aurelius Wisnu dengan NIM 80202400283, Uday Suhada dengan NIM 80202400284, Dide Farilino dengan NIM 80202400080, M. Reza Fahlevi dengan NIM 80202400138, dan yang terakhir Cristiano Ronaldo dengan NIM 80202402001. Baiklah, sebelum masuk ke dalam pembahasan soal, kita akan membahas definisi penjadwalan prosesor terlebih dahulu. Penjadwalan CPU adalah proses manajemen sumber daya komputer yang bertanggung jawab untuk menentukan urutan eksekusi proses-proses yang ada di dalam sistem operasi. Adapun beberapa algoritma penjadwalan antara lain, yang pertama ada first come first served atau FCFS, yang kedua ada preemptive shortest job first PSJF atau PSJF, yang ketiga ada non-preemptive shortest job first atau NPSJF, yang ketiga highest penalty ratio next atau HPRN, dan yang terakhir ada round robin atau RR. Kita masuk ke dalam soal. Hitunglah average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI dari keenam proses tersebut menggunakan algoritma dengan kuantum 3 dan buatlah Gantt chart-nya. Urutkan terlebih dahulu keenam proses tersebut dari arrival time atau saat tiba terkecil terlebih dahulu dan beri warna yang berbeda agar memudahkan dalam eksekusi. First come first serve atau FCFS merupakan algoritma penjadwalan paling sederhana yang digunakan CPU. Proses yang tiba terlebih dahulu akan dieksekusi. Langkah pertama untuk memulai penjadwalan prosesor, kita dapat menjumlahkan seluruh burst time atau BT untuk mengetahui total proses keseluruhan. BT sama dengan 5 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 21. Maka, lama proses keseluruhan adalah 21. Kemudian, proses dimulai dari arrival time atau AT terkecil, yaitu P3, dengan arrival time atau AT 0 milisecond dan burst time 5 milisecond. Maka, P3 memiliki start time atau ST sama dengan 0 milisecond dan finish time atau FT sama dengan 5 milisecond. Lalu, untuk menghitung respon time atau RT, gunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT, RT sama dengan 5 dikurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya, proses dilanjutkan oleh P5 karena memiliki arrival time atau AT 1 milisecond dan burst time atau BT 6 milisecond lebih kecil dari P3. Maka P5 mempunyai start time atau ST 5 milisecond dan finish time atau FT 11 milisecond. Lalu respon time atau RT dari P5, RT sama dengan 11 dikurang 1 sama dengan 10. Berikutnya, P4 akan diproses karena memiliki arrival time atau AT 2 milisecond dan burst time atau BT sebanyak 3 milisecond. Maka P4 mempunyai start time atau ST 11 milisecond dan finish time atau FT sama dengan 14 milisecond. Lalu, respon time atau RT dari P4, RT sama dengan 14 dikurang 2 sama dengan 12. Selanjutnya, eksekusi P2 dengan arrival time atau AT 2 milisecond dan burst time atau BT sebanyak 4 milisecond. Maka P2 mempunyai start time atau ST 14 milisecond dan finish time atau FT sama dengan 16 milisecond. Lalu, respon time atau RT dari P2, RT sama dengan 18 dikurang 2 sama dengan 16. Selanjutnya, P6 akan diproses dengan arrival time atau AT 3 milisecond, burst time atau BT sebanyak 2 milisecond. Maka P6 mempunyai start time atau ST 18 milisecond dan finish time atau FT sama dengan 20 milisecond. Lalu respon time atau RT dari P6, RT sama dengan 20 dikurang 3 sama dengan 17. Selanjutnya,
Eksekusi P1 dengan arrival time atau AT 4 milisecond dan burst time atau BT sebanyak 1 milisecond. Maka P1 mempunyai start time atau ST 20 milisecond dan finish time atau FT sama dengan 21 milisecond. Lalu, response time atau RT dari P1, RT sama dengan 21 dikurang 4 sama dengan 17. Setelah semua proses selesai, langkah berikutnya adalah mencari average waiting time atau TR dengan rumus TR sama dengan TI per TN. Dan turnaround time atau TI dengan rumus TI sama dengan RT jumlahkan semua response time atau RT. Turnaround time atau TI sama dengan 5 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 16 ditambah 17 ditambah 17 sama dengan 77. Average waiting time atau TR yaitu dengan cara 77 dibagi 6 sama dengan 12,83 milisecond. Baiklah, segitu saja penjelasan mengenai first come first serve atau FCFS dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Baik, saya akan menjelaskan PSJF atau Preemptive Short Hash Job First. Langkah pertama untuk memulai perjadwalan prosesor, kita dapat menjumlahkan seluruh burst time atau BT untuk mengetahui total proses keseluruhan. BT sama dengan 5 tambah 6 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 21. Maka lama proses keseluruhan adalah 21. Berikutnya proses dapat dimulai dari arrival time terkecil yaitu P3 dengan burst time 5 ms. Proses P3 akan berjalan dari 0 ms. Pada 1 ms datang proses P5, maka proses P3 dihentikan dan burst time berkurang menjadi 5 kurang 1 sama dengan 4 ms. Selanjutnya dibandingkan sisa proses P3 dengan P5 yang memiliki waktu proses sebesar 6 ms. Karena burst time P5 lebih besar dari P3, yaitu 6 lebih besar daripada 3, maka P3 dijalankan. Pada 2 ms datang proses P4 dan P2, maka proses P3 dihentikan sehingga burst time berkurang menjadi 4 kurang 1 sama dengan 3 ms. Selanjutnya bandingkan sisa proses P3 dengan P4 dan P2 yang memiliki burst time sebesar 3 ms dan 4 ms. Sisa proses P3 dan P4 bernilai sama yaitu 3, tetapi karena AT atau arrival time P3 adalah 0, maka tetap P3 didahulukan terlebih dahulu. Selanjutnya di detik yang sama yaitu 2 ms datang juga P2 yang memiliki burst time 4. Jadi sisa proses P3 lebih kecil dari P2. Maka sisa proses P3 berjalan sementara dan berkurang menjadi 3 kurang 1 sama dengan 2 ms. Selanjutnya di detik 3 ms P6 tiba, maka kita membandingkan terlebih dahulu burst time-nya. Setelah dibandingkan, dapat dilihat kedua proses tersebut memiliki burst time yang sama. Maka dikarenakan P3 memiliki AT atau arrival time 0, maka P3 akan diproses terlebih dahulu. P3 diproses dengan sisa burst time 2 kurang 1 sama dengan 1 ms. Selanjutnya di detik 4 ms, P1 tiba. Maka bandingkan sisa proses P3 dengan P1, dapat dilihat burst time-nya sama karena AT atau arrival time-nya P3 adalah 0, maka P3 akan diproses dan dihabiskan sampai 5 detik. Maka proses P3 memiliki start time atau ST sama dengan 0 ms dan finish time atau FT sama dengan 5 ms. Lalu RT sama dengan 5 kurang 0 sama dengan 5 ms. Di detik 5 semua proses sudah datang, maka selanjutnya kita bandingkan burst time-nya. Dapat dilihat dari tabel P1 memiliki BT terkecil dan P5 yang terbesar.
Maka selanjutnya P1, P6, P4, P2, P5 akan dijalankan sesuai urutan BT terkecil hingga terbesar. Tidak terjadi preemption karena proses yang sedang berjalan selalu memiliki sisa waktu yang lebih kecil atau sama dengan proses yang baru datang. Jadi tidak ada pemberhentian proses atau pengulangan proses yang sedang berjalan. Selanjutnya, P1 diproses karena mempunyai BT yang paling kecil yaitu 1. Maka P1 memiliki ST sama dengan 5 ms dan FT sama dengan 6 ms. Mencari response time dari P1 gunakan rumus RT sama dengan FT kurang AT, maka RT sama dengan 6 kurang 4 sama dengan 2 ms. Selanjutnya, P6 diproses karena memiliki brush time terkecil dibandingkan P4, P6 selesai di 8 ms. Maka P6 memiliki start time sama dengan 6 ms dan finish time sama dengan 8 ms, lalu RT sama dengan 8 dikurang 3 sama dengan 5 ms. Berikutnya, P4 diproses karena memiliki brush time terkecil dibandingkan P2, P4 selesai di 11 ms. Maka P4 memiliki start time sama dengan 8 ms dan finish time sama dengan 11 ms. Lalu RT sama dengan 11 dikurang 2 sama dengan 9 ms. Next, P2 diproses karena memiliki brush time terkecil dibandingkan P5. P2 selesai di 15 ms, maka P2 memiliki start time sama dengan 11 ms dan finish time sama dengan 15 ms. Lalu RT sama dengan 15 dikurang 2 sama dengan 13 ms. Terakhir, BT yang paling besar adalah P5 yang akan diproses. P5 selesai di 21 ms, maka P5 memiliki start time sama dengan 15 ms dan finish time sama dengan 21 ms. Lalu RT sama dengan 21 dikurang 1 sama dengan 20 ms. Setelah semua proses selesai, langkah berikutnya adalah mencari average waiting time atau TR dengan rumus TR sama dengan dan turnaround time TI dengan rumus RT. Jumlahkan semua response time turnaround time TI sama dengan 5 tambah 20 ditambah 9 ditambah 13 ditambah 15 tambah 2 sama dengan 54. Average waiting time sama dengan 54/6 sama dengan 9 ms. Saya di sini akan menjelaskan tentang non-preemptive shortest job first atau NPJSF. Non-preemptive shortest job first atau NPJSF adalah penjadwalan dengan prioritas dan tanpa preemsi. Proses terpendek akan diprioritaskan. Semakin pendek sebuah proses, maka semakin tinggi prioritasnya. Jika sesuatu proses sedang berjalan, maka proses tersebut akan berjalan sampai selesai, meskipun burst time proses lain lebih kecil. Langkah pertama, untuk memulai penjadwalan prosesor, kita dapat menjumlahkan seluruh burst time atau BT untuk mengetahui total proses keseluruhan. Agar kita mengetahui seluruh total keseluruhannya, kita perlu menambahkan yang ada di semua tabel di BT, yaitu 5 tambah 6 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 21. Maka lama proses keseluruhan adalah 21. Kemudian P3 karena memiliki AT arrival time atau AT terkecil yaitu 0, maka P3 lah yang akan dimulai duluan, yaitu start dari 0 hingga selesai, yaitu angka 5.
Untuk menghitung RT menggunakan rumus FT dikurang AT. RT sama dengan 5, AT-nya 0 sama dengan 5. Selanjutnya P1 dimulai karena memiliki burst time terkecil yaitu 1 ms, maka P1 memiliki start time 5 ms dan finish time 6 ms. Lalu RT seperti yang sebelumnya, RT dikurang FT yaitu 6 dikurang 4 sama dengan 2 ms. Berikutnya P6 diproses karena memiliki burst time terkecil setelah P1 yaitu 2 ms. Maka P6 memiliki start time yaitu 6 ms dan finish time 8 ms. Lalu RT sama dengan 8 dikurang 3 sama dengan 5 ms. Kemudian P4 diproses karena memiliki burst time terkecil yaitu P6 setelah P6 yaitu 3 ms. Maka P2 memiliki start time 8 ms dan finish time 11 ms. Lalu RT sama dengan 11 dikurang 2 yaitu 9 ms. Selanjutnya P2 diproses karena memiliki burst time terkecil dibandingkan P5. P2 selesai di 5 ms, maka P2 memiliki start time sama dengan 11 ms dan finish time sama dengan 15 ms. Lalu RT sama dengan 15 dikurang 2 yaitu 13 ms. Kemudian P5 diproses dan selesai di 21 ms. Jadi P5 memiliki start time sama dengan 15 ms dan finish time sama dengan 21 ms. Lalu RT sama dengan 21 dikurang 1 sama dengan 20 ms. Setelah semua proses selesai, langkah berikutnya adalah mencari average waiting time atau TR dengan rumus TR sama dengan TI dibagi N dan turnaround time atau TI dengan rumus TI sama dengan RT. Jumlahkan semua response time atau RT. Jadi untuk hasilnya yaitu turnaround time atau TI sama dengan 5 ditambah 20 tambah 9 tambah 13 tambah 5 tambah 2 sama dengan 54. Dan average waiting time atau TR sama dengan 54 dibagi 6 sama dengan 5 ms. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang highest penalty ratio next atau HPRN. Jadi, algoritma ini di mana CPU akan melakukan perbandingan antara proses yang ada untuk menemukan rasio penalti yang tertinggi di masing-masing proses. Algoritma ini juga tetap mendahulukan proses yang terpendek dengan mempertimbangkan rasio penaltinya yang ditentukan berdasarkan lama proses antriannya. Baiklah, langkah pertama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu menjumlahkan semua burst time dari masing-masing proses, yaitu akan mendapatkan hasilnya 21 sebagai langkah pertama. Kemudian proses 3 akan dijalankan terlebih dahulu dikarenakan memiliki arrival time 0. Jadi P3 memiliki start time 0 dengan finish time ke-5 sesuai dengan jumlah burst time-nya, dengan respon time-nya yaitu finish time dikurang arrival time sama dengan 5. Kemudian CPU akan melakukan perbandingan proses yang sudah datang ketika P3 sedang dijalankan. Jadi P5, P4, P2, P6, dan P1 akan dilakukan perbandingan. Pertama, akan dicari waktu sia-sianya dengan pengurangan dari finish time dari proses yang sudah dijalankan dikurangi dengan arrival time masing-masing proses. Kemudian setelah didapatkan waktu sia-sianya, akan dilakukan perbandingan dengan rasio penaltinya, yaitu waktu sia-sia ditambahkan dengan burst time masing-masing proses dan dibagi dengan burst time masing-masing proses juga. Maka didapatkan hasilnya rasio paling tinggi di sini adalah 4, 6, dan 1. Nah, jika terdapat seperti ini, maka CPU akan melihat siapa yang lebih dulu datang. Nah, karena P4 dan P2 sama-sama 2, yaitu antrian kedua, maka CPU akan melihat burst time terendah. Maka P4 dijalankan terlebih dahulu dengan start time ke-5 dan finish time di 8 dengan respon time-nya adalah 6. Kemudian
CPU akan melanjutkan perbandingan dari sisa proses yang ada. Seperti sebelumnya, finish time akan dilakukan dengan finish time sebelumnya akan diambil, yaitu dari P4 dikurangi dengan arrival time masing-masing proses, maka didapatkan waktu sia-sia baru, dan kemudian dilakukan penalty ratio, perhitungan penalty ratio dengan waktu sia-sia yang baru dengan masing-masing burst time kembali, maka didapatkan P1 menjadi yang paling tinggi di sini, dan kemudian P1 akan dijalankan dimulai dari 8 dengan start finish time di 9, dan respon time-nya yaitu 5 karena 9 dikurang 4. Kemudian CPU akan melanjutkan lagi perbandingan dari sisa proses yang ada seperti sebelumnya. Finish time-nya diambil dari yang terbaru dari proses sebelumnya, yaitu P1 dengan finish time 9 dan dikurangi masing-masing arrival time setiap proses, maka didapatkan sisa waktu sia-sia baru, dan kemudian ditambah dan dibagi dengan burst time masing-masing proses seperti sebelumnya. Didapatkan P6 menjadi proses paling tinggi, yaitu 4. Kemudian P6 dijalankan dimulai dari 9 hingga 11 dengan respon time-nya yaitu 8. Kemudian dilakukan lagi proses perbandingan antara P5 dan P2 karena menyisakan 2. Diambil dari finish time yang terbaru yaitu 11 dikurangi dengan arrival time masing-masing proses, didapatkan waktu sia-sia baru, kemudian ditambahkan dan dibagi dengan burst time masing-masing proses. Kemudian dapat dilihat P2 akan dijalankan karena memiliki burst time rasio penalti paling tinggi, yaitu 3,2. Kemudian didapatkan start time P2 yaitu dimulai dari 11 dengan finish time di 15 dengan respon time 13. Kemudian P5 akan dijalankan karena menjadi proses terakhir yang tersisa dengan start time di 15 dan finish time di 21 dengan respon time-nya yaitu 20. Kemudian akan dicari TR dari setiap proses atau arrival waiting time, average waiting time dengan menggunakan rumus TI dibagi dengan jumlah proses. TI sendiri merupakan jumlah dari respon time yang telah dijumlahkan, maka akan didapatkan TI dan dibagi dengan jumlah proses, maka turnaround time atau TI tadi dari total TR dijumlahkan, yaitu hasilnya adalah 57, dan untuk mencari respon time, average waiting time atau TR sama dengan 57 dibagi 6. 57 tadi yaitu dari TI dan 6 dari jumlah proses, maka didapatkan 9,5 milisecond. Sekian. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi round robin. Sebelumnya kita mendapatkan pengertian dulu. Definisi dari round robin adalah penjadwalan tanpa prioritas dan dengan preemsi yang dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrian. Prosesor menjalankan setiap proses tergantung besarnya kuantum waktu yang diberikan. Kuantum waktu adalah waktu sejenak atau pemberhentian yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses secara berturut-turut. Oke, di dalam soal terdapat 6 proses yang dimana dimulai dari P3 dengan AT0 dan BT5, yang kedua P5, AT1, BT6, P4, AT2, BT3, P2 sama seperti P4, AT2, BT4, P6, AT3, BT2, P1, AT4, BT1. Untuk mengerjakan semua proses, kita membutuhkan tabel untuk mengetahui sisa-sisa burst time yang dijalankan oleh kuantum waktu. Pada soal
terdapat kuantum waktunya adalah 3, berarti proses akan dijalankan sebanyak 3 dan berhenti sementara di 3 ms. Langkah pertama, untuk memulai penjadwalan prosesor, kita dapat menjumlahkan seluruh BT untuk mengetahui total proses keseluruhan, yang dimana BT dari P5 yaitu 5 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2 dan ditambah 1, dapatlah totalnya menjadi 21 jumlah keseluruhan. Lalu, besaran kuantum waktu adalah 3 ms, artinya setiap proses akan dijalankan maksimal 3 ms secara berturut-turut. Langkah pertama, selanjutnya P3 dengan burst time 5 ms akan berjalan. Dikarenakan P3 memiliki AT yang paling kecil yaitu 0, maka P3 dijalankan terlebih dahulu. BT P3 yang awalnya 5 akan dikurang sebanyak 3 ms, maka sisa BT P3 menjadi 2 ms dan akan dijalankan di putaran berikutnya. Selanjutnya P5. BT P5 adalah 6, yang sebelumnya 6, maka dijalankan sesuai dengan kuantum waktu yaitu 3, maka BT P5 yang awalnya 6 dikurangi 3 menjadi sisa burst time-nya yaitu 3 ms. Dan sama seperti P3 sebelumnya akan dijalankan di putaran berikutnya. Selanjutnya P4. P4 memiliki BT sebesar 3 ms, maka BT tersebut sama dengan kuantum waktu yang diberikan oleh para soal tersebut. Jadi P4 selesai. P4 memiliki start time dimulai dari 6 ms dan berhenti di 9 ms. Maka rumus untuk mencari RT-nya adalah 9 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 7 ms. Selanjutnya P2. P2 memiliki burst time 4, maka sesuai dengan urutannya dan kuantum waktu yang dijalankan yaitu 3 ms, maka BT P2 yang awalnya 4 berkurang menjadi 3. Jadi sisa burst time P2 adalah 1 ms dan akan dijalankan di putaran berikutnya sesuai dengan urutan antriannya. Selanjutnya P6. P6 memiliki BT 2 ms, yang berarti BT tersebut lebih kecil daripada kuantum waktu yang diminta oleh pada soal tersebut. Maka P6 selesai. P6 memiliki start time dimulai dari 12 ms dan finish time-nya di 14 ms. Maka untuk mencari rumus RT, 14 FT dikurangi AT, 14 dikurang 3, maka hasilnya adalah 11 ms. Jadi proses P6 selesai. Sisa burst time-nya sisa 0. Selanjutnya P1. P1 memiliki BT yang paling kecil yaitu 1 ms. Maka BT tersebut lebih kecil daripada kuantum yang diminta oleh para soal tersebut. Maka P1 selesai. P1 memiliki start time dimulai dari 14 ms dan selesai di 15 ms. Maka untuk mencari rumus RT-nya atau response time, kita kurangi FT dikurangi AT, maka hasilnya adalah 11 ms. Putaran antrian pertama selesai, maka kita lanjut ke putaran berikutnya yaitu putaran kedua, yang dimana sisa burst time P3 tadi yang awalnya 2 ms, sisa burst time-nya 2 ms akan selesai dengan kuantum waktu dan dijalankan sesuai BT-nya. Jadi P3 selesai. P3 memiliki start time dimulai dari 0 karena P3 dimulai dari awal tadi yang paling awal, maka start time-nya 0 dan selesai di 17 ms. Maka untuk mencari rumus respon time-nya atau RT, 17 dikurangi 0, maka hasilnya adalah 17 ms. Selanjutnya P5. Sisa burst time P5 tadi di putaran sebelumnya yaitu 3 ms. Maka di putaran sekarang ini P5 akan diproses lagi dan maka P5 selesai. Sisa burst time P5 selesai, habis yaitu 0. Maka P5 selesai. P5 start time di 3 ms, di putaran pertama tadi P5 start time-nya di 3 ms dan finish time-nya selesai di 20 ms. Maka untuk mencari rumus respon time, FT dikurangi AT yaitu 1, maka hasilnya adalah 19 ms. P5 selesai. Selanjutnya yang terakhir yaitu P2. Sisa burst time P2 yang
putaran sebelumnya yaitu 1 ms, maka P2 yang awalnya mulai dari 9 ms dan selesai di 21 ms, maka untuk mencari rumus respon time-nya adalah 21 dikurangi 2, maka hasilnya 19 ms. Maka semua proses tersebut telah selesai semuanya. Selanjutnya, kita mencari rumus average waiting time dengan rumus TR sama dengan TI dibagi jumlah proses, dan turnaround time atau TI dengan rumus TI jumlah keseluruhan RT atau menjumlahkan seluruh respon time yang telah didapat. Maka untuk hasilnya turnaround time-nya atau TI-nya adalah TI ditambah 17 ditambah 19 ditambah 7 ditambah 19 ditambah 11 ditambah 11, maka hasilnya adalah 84 ms. Dan average waiting time atau TR-nya adalah 84 TI dibagi 6 jumlah proses pada soal, yaitu maka hasilnya mendapatkan 14 ms. Selanjutnya kesimpulan. Hasil perbandingan average turnaround time atau TR dari kelima algoritma menunjukkan bahwa algoritma preemptive shortest job first atau PSJF dan non-preemptive shortest job first atau NPSJF adalah algoritma penjadwalan prosesor yang paling efektif. Karena untuk melakukan penjadwalan karena proses setelah kelompok kami lakukan, algoritma PSJF dan NPSJF memiliki average turnaround time atau TR paling efisien, yaitu sebesar 9 ms, yang dimana nilai ini lebih kecil dibandingkan algoritma penjadwalan yang lain seperti APRN 9,5 ms, FGFS sebanyak 12,83 ms, maupun round robin sebanyak 14 ms. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.